Oke, kembali lagi di Gas Entertainment di acara Sans. Sekarang kita akan masuk topik yang sedikit serius dan haru. Ceritakan tentang teman kita ini, bagaimana cara dia survive di kehidupannya yang masih terbilang sangat muda, tapi ya bisa dibilang tanpa dukungan orang tuanya, tanpa ridho dari orang tuanya. Itu awalnya gimana? Cerita awalnya itu. Kalau cerita awalnya tuh gini, jadi waktu itu aku masih SMK. Nah, udah masuk kelas 1 semester 2, orang tua aku pindah ke Sukabumi. Pertama ya ayahku dulu. Terus masuk semester selanjutnya ibu aku yang pergi ke Sukabumi. Jadi aku tinggal sendiri gitu loh. Nah, aku sebenarnya diajak untuk pindah ke Sukabumi. Tapi aku nggak mau, bukan karena aku nggak mau ikut sama orang tua aku, tapi karena aku tuh susah keluar dari zona nyaman gitu loh. Jadi aku dulu tuh udah berapa kali pindah sekolah karena aku tuh memang sulit gitu beradaptasi di sebuah sekolah. Jadi itu ngebuat aku jadi trauma gitu loh yang nama pindah-pindah sekolah, dan aku nggak mau ngelakuin itu lagi. Makanya aku nggak mau keluar dari zona nyaman gitu. Karena aku udah nyaman juga di Batam pada saat itu. Nah, jadi kami punya kesepakatan gitu pada saat aku tinggal di Batam sendirian gitu. Pokoknya aku tuh gak boleh bergantung banget sama orang tua aku. Nah, mulai disitulah aku belajar hidup mandiri segala macam. Dan pengalaman ini sih kayak yang ngebangun aku jadi karakter yang lebih mandiri lagi, terus yang bisa lebih bersyukur lagi dengan kondisi apapun gitu loh. Karena aku tuh kami ini kayak berbeda pendapat gitu loh, aku dan orang tua aku. Jadi dengan adanya aku di Batam ini, yang aku tahu itu orang tua aku tuh kayak ikhlas-ikhlas aja gitu kan aku di Batam. Nah, mulai dari situ aku ngerasa kayak hidupku aman-aman aja gitu kan. Mulai dari aku mulai tinggal di Batam, terus mulai ada tuh kayak coba-cobaan yang mulai mendatangi aku, kayak misalnya ini kan keinginan aku sendiri kan, jadi aku emang harus konsekuensi dan aku harus terima gitu lah resikonya seperti apa. Dengan kondisi seperti itu aku mencoba untuk menerimanya, dan mulai ada tuh kayak contohnya tuh yang pertama air aku diputus sama ATB gitu. Nah, ini kan aku tinggal sendirian di rumah nih. Cuman karena aku berpatokan pada diri aku untuk tidak bergantung sama orang tua, akhirnya aku nggak berbicara gitu sama orang tua aku mengenai air putus ini. Nggak bilang, karena aku masih berusaha sendiri, karena aku tadi tuh aku kan nyari duit lah, desain segala macam. Oke, udah gitu. Air aku diputus, aku bingung mau lanjut di mana air ini. Akhirnya aku mencoba minjem sama tetangga aku. Air itu nyelang dari tetangga. Udah kayak gitu, udah mulai nggak enak kan sama tetangga. Akhirnya aku memutuskan kayaknya nggak bisa deh aku nyelang-nyelang lagi dari tetangga. Walaupun aku bayar sekian gitu, cuman tetap aja kayak ngerepotin gitu jadinya. Dan akhirnya aku memberanikan diri untuk tiap hari itu nggak di tempat tetangga lagi airnya. Kayak misalnya kalau mau boker tuh, ya kalau usahakan tuh boker tuh pas pulang sekolah gitu. Ya kayak gitu lah, sekarang ada jadwalnya. Dan karena aku memberanikan diri tadi, kan aku nggak ada tuh dapat kiriman dari orang tua. Aku tuh minta uang sama orang tua, itu kondisinya ada 3. Yang pertama, aku nggak ada duit. Yang kedua, aku nggak bisa nyari duit lagi. Yang ketiga, kalau orang tua aku ada duit, baru aku dapat duit. 3 fase itu aku baru bisa bertahan dan makan gitu. Nah, dengan kondisi kayak gitu, otomatis yang ngerasain banget lah ya yang namanya hidup susah gitu kan. Apalagi kita tuh memang mau bertahan gitu loh di zona kita gitu. Otomatis apapun resiko yang datang atau apapun cobaan yang datang pasti kita terima lah ya. Dan nggak jauh beberapa bulan setelah itu mulai banyak deh kayak coba-cobaan yang lain, kayak misalnya aku tuh mandinya jadi harus ke masjid dulu. Nah, mandinya harus ke masjid dulu, terus kayak mandi itu jadi sulit gitu loh. Yang biasanya kita mandi bisa tinggal ke kamar mandi doang, ini aku tuh harus diam-diam gitu loh ke masjid. Sebelum sholat subuh aku ke masjid dulu. Dan kan di kondisi seperti itu kan ekonomi juga sulit kan. Satu-satunya cara bertahan hidup aku tuh dengan apa? Dengan desain yang aku buat itu. Dan as you know juga kayak semua orang itu kan nggak butuh desain, maksudnya gimana ya? Setiap orang itu belum tentu dia mau pesan desain kan sama aku, dan itu bukan kebutuhan perorangan. Jadi yang kuandelin ya memang orang yang memang mau yang butuh doang gitu, dan duitnya itu nggak banyak gitu. Dengan kondisi seperti itu kayak aku tuh mulai jenuh gitu, mulai capek. Tapi aku tuh nggak bilang gitu sama orang tua aku.
Karena aku udah nerima konsekuensi kalau misalnya aku tuh memang keinginan aku loh di sini, jadi aku harus turutin dan aku juga tetap nggak mau gitu keluar dari zona nyaman aku. Nah, dan beruntungnya aku nggak ngerti ya, mungkin karena Allah itu adil ya. Ada aja gitu kayak aku dibantu sama teman aku, misalnya ada teman aku tiba-tiba mau pesan ini, tiba-tiba mau pesan ini. Jadi walaupun hidup aku tuh pas-pasan, aku tuh masih bisa bertahan hidup gitu loh. Minimal aku tuh udah makan gitu loh hari itu gitu. Jadi nggak pernah gitu sampai aku itu nggak makan berapa hari itu nggak pernah. Alhamdulillah nggak pernah. Alhamdulillah nggak pernah. Ya beruntungnya di situ, dan aku di situ mulai belajar mengelola keuangan. Misalnya kayak aku ngabisin duit 20.000 tau nggak seminggu. Kayak aku tuh tiap hari tuh makannya telur kalau nggak telur ya nasi goreng gitu, kayak buat sendiri aja di rumah, masa nggak pernah beli gitu loh. Nah dengan kayak gitu bersyukurnya aku masih bisa makan, dan mulailah ada pada saat momen-momen aku tuh mulai bagus lah nama aku di dunia desain di Batam ini. Jadi orang-orang tuh udah mulai ada yang percaya sama aku dan mulai ada yang mesen-mesen gitu sama aku. Nah itu yang mulai merubah gaya hidup aku lah, kayak yang awalnya makan telur jadi bisa beli nasi padang gitu sekali sehari 2 kali. Nah itu udah mulai. Tapi dengan kondisi aku makan aku nggak teratur dan makannya ya itu ya kayak telur nasi gitu doang. Ada momen dimana aku tuh yang memang sedih banget gitu kan, kayak aku tuh sampai sakit perut gitu loh saya. Kan aku nggak ada nih kamar mandi di rumah, cuman airnya nggak hidup gitu kan. Jadi tengah malam tuh pokoknya aku sakit perut cuy, kayak udah sakit perut udah parah banget karena pencernaan aku tuh udah gak baik gitu loh. Sampai cepirit aku cuy di jalan. Lari aku cuy dari masjid kan, aku lagi tidur tiba-tiba kebangun, terus lari aku ke masjid, cepirit aku di sana. Itu rasanya perut aku tuh udah nggak kayak perut lagi gitu loh, kayak nggak ngerasain apa-apa, tiba-tiba udah keluarnya gitu. Jadi itu termasuk hal yang paling apa ya, sedih lah waktu itu, saking sulitnya lah. Dan waktu itu aku sempat juga kayak, kan aku awalnya rumahku listriknya tuh listrik biasa, kayak listrik nggak pakai token gitu. Nah dan nggak nyampe sebulan 2 bulan aku tinggal di Batam, listrikku ini nggak bisa nggak bisa nggak bisa dipertahankan karena dia tuh boros gitu loh. Jadi ada bagian di rumahku tuh yang listriknya tuh bocor gitu. Jadi tagihannya juga bocor. Tagihannya juga sangat bocor gitu loh. Jadi hampir ratusan ribu juga kan per bulan, itu kan stres juga kan. Akhirnya ya udahlah. Pindah ke token. Token ini sama juga, cuman sistemnya dia lebih hemat gitu loh. Apa yang kita pakai, di situlah yang kita bayar kan. Nah, jadi aku pernah lagi habis banget gitu kan duit aku. Jadi tengah malam nih mati lampu coy. Mati lampu bukan karena mati semua, tapi tokennya habis. Udah tokennya habis. Aku bingung kan mau tidur di mana. Akhirnya aku tuh tidur di bukan di masjid. Jadi kayak di perumahan itu ada pos gitu loh. Ada pos ronda. Terus aku tidur di situ, aku bawa bantal dari kamar. Dan hal-hal yang kayak gitu tuh nggak pernah aku keluhkan gitu sama orang tua aku, karena pertama karena konsekuensi yang kedua karena kondisi ekonomi keluarga aku juga lagi nggak baik gitu. Jadi aku nggak pernah memaksakan orang tua aku untuk kirim duit. Dan kalau emang misalnya orang tua ngirim duit pun ya kayak 50, 100, nggak pernah lebih gitu. Karena aku tahu lah porsi aku tuh mampuku semana gitu. Nah jadi kayak gitu. Dan banyak banget gitu kan kayak coba-cobaan yang lain. Misalnya kayak ditagih rentenir. Ya, itu sebenarnya yang urusan orang tua aku lah ya. Cuman karena orang tua aku lagi nggak di sana, aku yang kena tagih, aku yang dimarah-marahin segala macam. Jadi itu sih kayak tamparan banget buat aku, yang dimana aku bahasanya terlalu pada saat itu mungkin egois, tapi ya itu yang aku mau gitu loh. Itu yang memang aku targetin dalam hidup aku, dimana aku tuh bisa ngelakuin apa yang harusnya aku lakukan dan gak keluar dari zona nyaman aku gitu. Itu pernah mikir kayak lagi jatuhnya nih, terus kayak mikir daripada kau mikir aku pulang aja lah ikut orang tua aku, pernah nggak mikir kenapa aku hidup kayak gini? Itu bisa dibilang titik terendah ya pada saat ya. Aku pernah ngalamin titik rendah pada hidup aku pada masa itu ya. Cuman aku tuh nggak over gitu loh, kayak aku ngerasa capek, aku ngerasa aku kayak aku nih anak yang nggak berguna lah bagi orang tua aku gitu loh. Cuman sampai situ aja gitu loh, maksudnya kayak aku cuman ngomong gitu doang.
Tapi aku tetap ngelakuin apa yang harusnya aku lakukan. Contohnya kayak aku nyari duit segala macam. Jadi hal-hal kayak gitu tuh nggak aku pusingkan gitu loh, nggak aku buat jadi stres gitu loh. Kalau misalnya kita stres kan kita pikir over gitu, overthinking lah, terlalu banyak mikirin kayak gitu, akhirnya jadi stres. Cuman aku tahu hal itu bakal terjadi kalau misalnya stres itu terjadi kalau misalnya aku terlalu mikirin itu. Jadi akhirnya aku ya mau gimana pun lah aku harus cari duit gitu loh. Terlebih lagi di desain ini. Jadi aku dulu sampai ngepromosin Hazim yang menjadi desain tuh di Facebook, di semua sosial media segala macam karena aku buntu gitu kan, teman-teman aku nggak ada yang butuh desain aku. Itulah yang kesulitannya kalau kita misalnya buka bisnis di dunia desain gitu loh. Terkecuali kita tuh kayak ada punya toko, udah punya advertising misalnya kayak percetakan gitu. Itu kan kita udah ada tempat dan orang tuh tinggal datang doang. Kita nggak perlu nge-hire lagi kan gitu. Jadi kalau misalnya titik terendah tuh pasti ada lah ya, pasti ngeluh tuh pasti ada. Pikir kayak kenapa aku harus hidup kayak gini ya Allah, nggak sampai kayak gitu ya. Itu pernah juga, cuman kayak hanya sekedar berpikir aja, kayak nggak sampai nangis, nggak sampai apa. Oh iya. Oke. Hanya sekedar pertanyaan gitu aja. Yang selanjutnya adalah, nah sekarang kan hidup sudah sedikit lebih baik kan. Nah alhamdulillah. Apa yang kau, berarti semua hal yang sebenarnya datang ke kau tapi jadinya kayak oh aku udah sekuat ini, itu waktu kapan? Kayak misalnya masalah yang datang itu udah nggak terlalu berat lagi bagi kau, itu waktu kapan? Aku ngerasa jadi jatuhnya hidupku lebih baik itu pas kapan kan? Ya. Jadi aku ngerasa hidupku lebih baik itu pas aku udah, kan jatuhnya di Batam tuh aku ngerantau kan jadinya. Bukan ngerantau sih, kayak hidup mandiri lah. Sama kayak aku sekarang di kuliah di Padang gitu loh. Aku ngerasanya tuh lebih baik ketika aku di Padang. Aku tuh ngerasa, oh kayaknya aku makan nih cukup nih. Kayak nggak perlu deh mikirin untuk makan besok. Alhamdulillah minggu ini makan tuh aman. Karena kalau awalnya tuh aku di Padang tuh tinggal tempat saudara gitu loh. Tinggal tempat saudara. Cuman aku tipikal orang tuh yang nggak enakan gitu loh. Jadi udah setahun, nyampe deh setahun gitu. Setahun di sana, aku ngerasa kayak, kayaknya aku nggak bisa lah deh lama-lama di sini. Soalnya aku takut ngerepotin lah segala macam lah. Aku jadi nggak enak gitu kan, soalnya aku ini jurusan arsitek cuy. Jadi arsitek ini dia ngerjain tugasnya tuh sampai larut malam. Bahkan karena aku emang baru nyemplung ke dunia arsitek pas kuliah ini, aku banyak belajar kan dari teman-teman aku, dan aku tuh kadang nginep tempat kawan, pulang malam dari tempat kawan. Nah itu yang buat aku nggak enak jadi tempat saudaraku. Akhirnya beberapa lama dari situ aku pindah gitu loh, ngekos sendiri, akhirnya ngekos sendiri di Padang. Dan mulai aku ngekos sendiri itu udah mulai hampir-hampir sama sih kayak aku pas tinggal di Batam itu. Mulai ngerasain lagi, soalnya di Batam kemarin itu aku tuh nggak sampai maksudnya aku pasti tinggal tempat saudara kemarin itu nggak sesulit itu karena makan aku ditanggung saudara gitu kan. Jadi uang jajan pun ya untuk dipakai untuk jajan gitu, literal untuk jajan, bukan untuk makan gitu. Nah selama aku tinggal di kos, baru pindah ke kos, itu baru aku mulai ngerasain lagi apa yang gue rasain di Batam. Kayak aku nih mikir loh, besok ini harus makan apa, besok harus makan apa, karena ya gitulah. Dan akhirnya pada saat aku ngekos, aku ngerasa hidup lebih baik gara-gara aku tuh dapat pekerjaan. Waktu itu aku jadi desainer di salah satu bukan advertising, di tempat produk minuman gitu. Jadi aku jadi sosial media desainernya gitu. Jadi aku ngebuat feed Instagram segala macam. Mulai dari situ aku tuh udah mulai dapat upah per bulannya sekian, dan upah itu yang aku manfaatin untuk stok aku makan gitu loh. Kalau yang biasa di Batam tuh aku stok makannya tuh kayak besok gitu kan. Misalnya aku beli telur 5 nih, ini untuk 5 atau 4 hari gitu kan ke depan. Kalau di sana aku langsung nyetok kayak beli beras satu karung, terus beli telur 1 papan, beli minyak. Walaupun makan aku tetap sama kayak yang dulu, cuman kayak aku nggak terlalu pusing gitu loh. Nah, itu sih aku ngerasa hidup aku lebih baik lagi. Ada kayak bekalan, bekal selama kau berjuang di Batam, kau pakai lagi di Padang waktu ngerantau. Oke. Aku ngerasa hidup aku jadi lebih kayak lebih bermanfaat lagi lah. Maksudnya di saat orang-orang belum ngerasain sulitnya bagaimana hidup gitu kan, jatuhnya benar-benar jatuh, aku udah ngerasain duluan. Itu sih yang aku bersyukurin gitu. Aku yang bersyukurin gitu. Berarti sedikit worth it lah ya keputusanmu untuk tinggal di Batam sendiri walaupun tanpa restu orang tua. Iya, yang buat uniknya itu worth it sih menurut aku, karena aku dapat sendiri ilmunya, pelajarannya, makna untuk hidup aku yang sendiri seperti apa. Tapi yang buat aku kaget itu, aku awalnya itu nggak tahu orang tua aku itu nggak ngeridoin gitu.
sampai pada akhirnya aku cerita kan sama orang tua aku yang awalnya aku dulu karena aku pindah ke Batam itu aku mulai kayak kurang gitu komunikasi, bukan nggak mau komunikasi, tapi emang aku jadi kayak ngerasa kayaknya aku ada batasan deh sama orang tua aku kalau ngomong. Kayak aku ada batasan deh untuk cerita apa-apa sama orang tua aku. Nah, mulai di kuliah ini udah mulai reda lah, udah mulai baik komunikasinya. Jadi aku mulai cerita tuh sama orang tua aku. Aku bilang dong, Umi tahu nggak sih Azim selama di Batam ini seperti ini. Terus akhirnya Umi aku tuh bilang, kamu tahu nggak sih kenapa kamu di Batam kayak gitu? Terus aku bilang, kenapa? Iya, Umi nggak pernah ngerestuin kamu tinggal di Batam. Itu aku langsung kayak, aku percaya loh nama kata ridho Allah tuh ridho orang tua gitu. Jadi saat aku tahu itu aku langsung kayak diam, terus aku nangis gitu loh. Ya Allah, ternyata aku dihantam-hantam cobaan ini karena nggak dapat restu dari orang tua aku gitu loh. Itu kayak nampar diri aku kali gitu. Ya Allah, kenapa sih kok orang tua aku jadi beranggapan kalau kok orang tua aku tega ya nggak ngeridoin aku, dan apakah orang tua aku mikirin nggak sih pada saat aku lagi seperti itu dia tuh kayak mana gitu loh. Tapi di sisi lain kau jadi lebih kuat kan karena itu. Kayak aku tuh udah siap lah kayak untuk menghadapi masalah-masalah yang ya kurang lebih seperti itu, karena aku udah punya modalnya dan aku punya pengalaman juga gitu. Oke, nih yang terakhir lah. Apa yang bisa, apa rahasiamu untuk tetap kuat, yang bisa kau kasih ke orang lain lah, rahasiamu ya untuk survive lah. Yang pertama, tiap orang tuh kan pasti punya titik capeknya sendiri kan dalam hidupnya. Kalau mau ngeluh silakan ngeluh gitu loh. Cuman ya cukup di ngeluh aja gitu loh. Jangan sampai karena kalian ngeluh, kalian tuh lupa tujuan kalian tuh ngapain di sana. Jangan sampai karena kalian ngeluh, kalian tuh putus asa gitu loh. Jadi apapun masalah yang kalian punya, itu kalian hadapi aja, karena banyak orang di luar sana yang punya masalah lebih berat daripada itu gitu loh. Dan kalau memang kalian pun ngerasa berat hidup kalian tuh bisa cerita sama teman kalian. Dan kalau emang kalian nggak bisa cerita sama siapapun, ya cerita sama yang di atas. Aduh, religius sekali. Sampai di sini dulu kisah Hidayah Sansoda hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Dadah.